warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umil Fatus Syahriah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, akan menyajikan video pembelajaran dengan tema zakat. Baik, pembahasan yang akan kita ulas pada hari ini, yang pertama ada pengertian zakat, kemudian yang kedua macam-macam zakat, dan yang terakhir adalah golongan yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Definisi zakat. Zakat bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama perspektif etimologi atau bahasa, dan yang kedua terminologi atau secara istilah. Secara bahasa atau secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu az-zakah yang berasal dari fi'il madhi zakah. Zakah memiliki arti tumbuh, berkembang, dan suci. Kemudian secara istilah syarak, zakat berarti sesuatu tertentu yang diberikan kepada orang tertentu pula dan dalam ukuran tertentu pula. Nah, hukum mengeluarkan zakat ini adalah fardu ain. Macam-macam zakat. Zakat ada dua, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim berupa makanan pokok. Biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 sok gandum atau 2,5 kg beras. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu wajib untuk mengeluarkan zakat ini. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal secara bahasa artinya adalah harta, dan secara syarak mal adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dan dipergunakan. Nah, adapun tujuan dari adanya zakat mal adalah untuk mensucikan dan membersihkan harta benda umat muslim dari hak-hak yang sebenarnya itu milik kaum miskin dari umat Islam. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib menunaikan zakat fitrah ada 3. Yang pertama beragama Islam, dan yang kedua bagi seorang bayi dia sudah dilahirkan pada penghujung bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan itu sebelum terbenamnya matahari. Jadi ketika besok sudah hari raya maka hari ini sudah dilahirkan. Namun ada batasnya tadi, sebelum terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga memiliki harta yang berlebih. Jadi dia sudah tercukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau bahkan kalau memiliki binatang ternak sudah tercukupi semua. Jadi ketika semua itu sudah tercukupi maka dia hendak melakukan zakat fitrah. Adapun waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah ada 5 macam ya. Yang pertama ada waktu yang diperbolehkan atau waktu mubah. Yang kedua waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, dan ada juga waktu yang haram. Nah, kapan saja waktu-waktu itu? Yang pertama, waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan itu sejak awal bulan Ramadan hingga penghujung akhirnya, hingga penghujung akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua waktu wajib. Nah, waktu wajib ini ketika penghujung akhir bulan Ramadan mulai terbenamnya matahari. Dan yang ketiga ada waktu sunnah. Waktu sunnah ini ketika sesudah sholat subuh sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Dan yang keempat ada waktu makruh. Ini ketika sudah sholat, namun sesudah sholat Idul Fitri maksudnya, dan dilaksanakan sebelum terbenamnya matahari. Dan yang terakhir ada waktu haram. Waktu haram ini apabila disengaja memang melakukannya sesudah sholat Idul Fitri, dan itu memang sengaja dibayar sesudah terbenamnya matahari. Oke, apa saja sih benda-benda atau harta benda yang harus dizakati? Yang pertama ada emas dan perak. Nisab dari emas ada 93,6 gram. Kemudian untuk perak 724 gram. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% jika sudah dimiliki selama 1 tahun atau mencapai haul. Nah, rata-rata zakat mal ini untuk haul atau batas kepemilikannya itu adalah 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua ada an'am atau hewan ternak.
Di sini ada unta, kemudian sapi dan kambing. Untuk nisab unta sejumlah 5 ekor dan sapi 30 ekor dan kambing atau domba 40 ekor. Untuk lebih lanjutnya nanti kadar atau nisab dari hewan-hewan ternak ini akan saya lampirkan di bawah video ini. Yang selanjutnya ada zakat pertanian. Zakat pertanian ada yang harus dikeluarkan zakatnya, ada tanaman padi, ada buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan umbi-umbian. Seberapa banyak nisabnya? Yakni 750 kg beras. Dengan kepemilikan atau ketika mengeluarkan zakat itu setiap panennya. Untuk kadar pengeluarannya disesuaikan dengan kondisi sawah. Ketika petani menggunakan biaya yang penuh untuk irigasi sawah, maka menggunakan kadar zakat 5%. Dan jika menggunakan sawah tak ada hujan atau tanpa biaya, maka menggunakan kadar yang 10%. Selanjutnya zakat profesi. Zakat profesi di sini nisabnya sejumlah 93,6 gram emas dan telah dimiliki selama 1 tahun. Untuk kadar zakatnya sendiri ada 2,5%. Yang termasuk profesi ada kalanya industri, perdagangan, kemudian honor atau gaji seorang dokter misalnya, dan beberapa profesi-profesi lainnya. Oke, ternyata masih ada lagi beberapa harta atau benda yang wajib dizakati, yakni ada unggas. Unggas di sini termasuk binatang ternak ayam, itik, dan bebek. Ya sejenis itu ya. Untuk nisabnya sendiri disamakan dengan nisab emas, yakni sejumlah 93,6 gram dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sejumlah 2,5%. Yang selanjutnya adalah rikas atau barang temuan. Nah, untuk nisabnya, ketika kita menemukan suatu benda, misal kita menemukan emas, ketika itu sudah mencapai nisab emas 93,6 gram, maka kita wajib atau harus mengeluarkan kadar zakatnya sejumlah 20% dari nilai emas tersebut. Yang terakhir ada zakat saham. Berdasarkan dengan Muktamar Internasional tentang zakat yang diadakan di Kuwait, maka wajib hukumnya untuk memberikan zakat pada investasi saham. Zakat saham sendiri ini dikiaskan dengan zakat mal dengan jumlah nisabnya sebanyak 2,5%. Materi selanjutnya tentang mustahik atau orang-orang yang wajib menerima zakat. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi di sini ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir di sini adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian dan dia juga tidak tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua ada miskin. Miskin di sini diartikan sebagai orang yang sebenarnya sudah memiliki mata pencaharian, namun dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga adalah amil. Amil di sini yang biasanya petugas yang menerima zakat. Dan yang keempat ada mu'allaf. Mu'allafah qulubuhum artinya masih lemah hati mereka, masih lemah imannya karena mereka barusan atau baru saja masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada riqab atau budak atau juga hamba sahaya. Di sini mereka memiliki kesempatan untuk merdeka namun tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Selanjutnya ada gharim atau orang yang terlilit hutang hingga tidak kuasa atau tidak mampu untuk melunasinya, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya ada ibnu sabil. Sabilillah dulu ya, oke. Sabilillah
Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, lalu yang terakhir adalah ibnu sabil. Di sini orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal sehingga dia membutuhkan pertolongan. Dan mustahik-mustahik tersebut ada 8 jumlahnya yang berhak untuk menerima zakat. Inti jangan kaget, zakat itu bukan cuma bisa nolong teman-teman inti aja, tapi semua orang yang kekurangan, yang miskin. Inti tahu nggak, potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari 19 triliun. Masalahnya, belum semua umat Islam mau bayar zakat. Jangan-jangan inti juga belum. Udah. Cuma yang setahun sekali 3,5 liter beras. Emangnya ada zakat yang lain? Ada zakat mal. Zakat mal. Iya. Zakat mal itu zakat yang mesti dikeluarkan dari hasil perniagaan, investasi, simpenan, hadiah, perhiasan. Inti kan punya profesi, menjadi presenter di TV, main sinetron, kan ada honornya. Itu juga mesti dikeluarkan zakat malnya, supaya harta inti bersih, terus jiwa inti juga bersih. Nah, dari zakat itu inti bisa nolong semua orang yang perekonomiannya masih lemah, supaya jangan jomplang. Ngitungnya bagaimana? Terus bayarnya kemana? Itu ngomong deh sama anak aneh, soalnya dia yang ngurus kalau aneh mau bayar zakat. Iya. Yuk, Haji. Yuk. Baik, terakhir closing statement dari saya. Jika jasad saja butuh untuk disucikan, maka harta dan benda pun juga perlu untuk dibersihkan. Jangan lupa zakat dan senantiasa menjadi muslim yang sempurna. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila banyak salahnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.